Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengan kami di program Habar Pustaka, sebuah program yang hadir untuk memberikan Anda informasi, inspirasi, inovasi, dan juga literasi yang hadir di kesempatan kali ini bersama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, Rina saat ini tidak sendiri. Kita menghadirkan narasumber yang akan membahas suatu tema pada kesempatan kali ini di Habar Pustaka, yaitu Bapak Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong. Hari ini kita akan membahas bagaimana meningkatkan literasi warga Tabalong lewat penguatan sarana prasarana perpustakaan. Dan langsung saja kita sapa Bapak Taufikur Rahman, SPDM. Apa kabarnya Pak hari ini Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, terima kasih Pak ya sudah meluangkan waktunya. Dan hari ini kita mau membahas meningkatkan literasi Pak. Iya. Orang-orang Tabalong lewat sarana prasarana yang ada di perpustakaan Kabupaten Tabalong, katakanlah begitu Pak ya, yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong. Baik, sebelum membahas pentingnya sarana perpustakaan, kita bertanya terlebih dahulu nih Pak, bagaimana kondisi nih Pak, fasilitas dan juga infrastruktur perpustakaan yang ada di Dispersif Kabupaten Tabalong, bisa disampaikan kepada kami dulu Pak. Oke. Bicara tentang sarana perpustakaan, pasti tidak ada habisnya. Betul. Karena kebutuhan akan sarana kan dinamis sekali. Terlebih perpustakaan ini selain tempat, yang menarik di perpustakaan itu adalah juga bahan bacaan yang ada. Dan kita tahu bahan bacaan ini sesuatu yang sangat berkembang. Ya. Karena setiap tahun pengetahuan juga berkembang, sehingga tuntutan akan bahan bacaan yang berkualitas ini tentu harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, terkait dengan kita bicara tempat ya, tempat perpustakaan, alhamdulillah kondisinya saya pikir sangat nyaman sekali dia. Sekalipun kita perlu menambah kenyamanan. Karena perpustakaan ini kan sebagai tempat belajar, sebisa mungkin kita membuat tempat itu sangat nyaman bagi pemustaka, sehingga mereka betah tinggal di perpustakaan dan betah untuk belajar di perpustakaan. Terkait sarana, tahun 2021 Perpustakaan Daerah Kabupaten Tabalong ini mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat untuk melakukan perluasan tempat layanan perpustakaan dan ruang baca bagi para pemustaka. Kemudian tahun 2022 juga ditambah dengan bantuan untuk beberapa sarana yang lainnya seperti meja baca, kemudian kursi dan lain sebagainya. Oke. Jadi masih terus, yang pasti akan terus Pak ya, ditingkatkan fasilitas dan juga infrastrukturnya. Baik Pak, berbicara tadi seperti yang disampaikan pentingnya Pak ya, sarana prasarana. Apa sih Pak yang mendasari jadi ini menjadi faktor penting nih Pak, sarana prasarana ini untuk meningkatkan literasi masyarakat? Kenapa penting sekali Pak sarana prasarana ini ditingkatkan? Ya, membaca itu kan perlu waktu dia. Dan perlu waktu, sebagian orang perlu ketenangan dan lain sebagainya, maka kita harus mengupayakan orang bisa nyaman dalam jangka waktu yang lama dia. Nah, kenyamanan ini kan sangat ditentukan oleh tempat kadang-kadang. Artinya kita bisa betah berlama-lama kalau tempat itu memang representatif dan nyaman bagi kita. Terlebih perpustakaan ya. Jangankan perpustakaan atau tempat-tempat lain pun, taruhlah kayak di puskesmas ya, atau di mana tempat yang lain, layanan kesehatan, layanan publik, kenyamanan untuk di satu tempat itu sangat menentukan betah tidaknya orang. Di perpustakaan juga seperti itu. Kita berupaya agar tempat atau ruang perpustakaan itu memberikan kenyamanan. Dan ini sangat penting. Karena akan berpengaruh, saya katakan, orang bisa betah atau tidak betah berada di perpustakaan. Jadi kenyamanan ruang perpustakaan satu hal yang sangat menentukan. Dan itu concern kami. Untuk menciptakan tempat yang nyaman bagi para pemustaka. Oke.
Misalnya Pak, bisa disampaikan kepada kami fasilitas apa nih Pak yang menunjang untuk adanya sarana prasarana yang baik agar si pemustaka tadi betah nih Pak, misalnya kayak penerangan kah Pak, atau adanya kipas angin, AC, udara dan lain sebagainya yang disiapkan dispersif. Aktivitas di perpustakaan kan banyak membaca ya. Maka faktor pencahayaan ini adalah satu faktor yang Utama Pak ya. penting. Ya. Penting. Oke. Agar orang, kita kan suasana kalau membaca bagaimana intensitas cahaya yang bisa nyaman bagi mata kita untuk membaca, sehingga itu juga jadi pemikiran kami. Di beberapa tempat ada ruang yang agak terbuka, ada pencahayaan matahari yang lumayan bisa mendukung aktivitas membaca. Di lain-lain tempat karena lumayan luas ya, kita sediakan pencahayaan lampu juga yang mendukung untuk aktivitas membaca itu. Di samping pendingin ruangan ya. Ya betul. Pendingin ruangan agar nyaman lah para pemustaka ya. Kalau kepanasan nanti tidak kerasan, kalau kedinginan juga tidak kerasan, sehingga kami selalu menanyakan tentang kondisi yang mereka inginkan, dan karena ada pelayan yang memberikan layanan untuk itu. Oke, dan sejauh mana nih Pak masyarakat tadi, mungkin ada yang tadi bertanya gitu kepada pemustaka, layanan perpustakaan yang dirasakan, memanfaatkan, bagaimana sejauh ini masyarakat Kabupaten Tabalong memanfaatkan layanan tersebut nih Pak, fasilitas layanan tersebut? Ya, alhamdulillah cukup bagus ya, bagus, terlebih di kalangan pelajar dan mahasiswa kita ya. Karena saya sering melihat mereka cukup betah di perpustakaan kalau menyelesaikan tugas atau membaca beberapa buku mungkin ya. Oh ya, terkait dengan buku ini juga buku sebagai salah satu sarana perpustakaan ya. Sebagai sumber belajar, kami juga memberikan kesempatan bagi para pemustaka untuk memberikan masukan. Di samping yang terdata pada kami tentang buku yang paling dicari ya. Apa yang menjadi kegemaran mereka, ini tentu sesuatu yang kita perlu pikirkan karena kita menyelenggarakan layanan publik ya. Mungkin itu jadi salah satu yang menarik Pak ya, menarik minat masyarakat untuk berkunjung Pak ya, mencari apa yang mereka cari, menyediakan apa yang mereka cari. Oke, menarik sekali Pak. Biasanya kalau yang berkunjung ada batas waktu nggak sih Pak, misalnya 1 jam kah, berapa jam kah Pak untuk ada di perpustakaan ini Pak, bagi yang pengunjung datang? Layanan perpustakaan ini sama dengan layanan kantor ya. Jadi kita dari jam 8 sampai dengan pukul 17. Jadi orang bisa saja tidak apa-apa lama-lama di sini Pak ya? Tidak apa-apa. Dan bahkan beberapa waktunya Pak, Sabtu juga ada layanan ya. Dan hari Minggu, kalau hari Minggu kita layanan lebih pada layanan outdoor bagi masyarakat, sehingga, dan ini lebih pada mengenalkan perpustakaan pada masyarakat. Betul. Lebih khusus pada anak-anak ya. Minggu ceria Pak ya. Minggu ceria. Kita beri label acaranya Minggu Ceria. Ya. Sehingga beberapa kegiatan yang kita selenggarakan agar anak secara dini sudah mengenal perpustakaan. Harapannya mudah-mudahan mereka memiliki kegemaran membaca, dan dengan gemar membaca, saya yakin persoalan literasi ini akan terjawab dengan sendirinya. Ya. Karena kita khawatir ya, kalau di kesehatan ada istilah stunting tentang tumbuh kembang. Ya. Nah saya pikir stunting literasi ini jauh lebih mengancam kehidupan kita ya. Bukan percuma sih. Anggaplah kita sehat secara fisik, tapi kemampuan kita membaca sesuatu, menerjemahkan sesuatu itu tidak bisa kita lakukan. Akhirnya kita juga tidak bisa berkembang dengan sebaik-baiknya. Jadi ada di sini pun difasilitasi sejak kecil sudah ada Pak benar. Kegiatannya. Oke Pak, perbedaan Pak layanan ataupun fasilitas yang ada katakanlah di dispersif, di perpustakaan yang ada di dispersif maupun yang di kecamatan ataupun di desa, bagaimana nih Pak? Apakah ada perbedaan yang mencolok ataupun sama saja perpustakaan di desa ataupun di kota ini Pak? Ya. Begini yang kita perlu pahami, perpustakaan
daerah yang ada di kabupaten Ya. itu penyelenggaraan perpustakaannya didanai oleh pemerintah kabupaten. Di desa, harapan kita pemerintah desa juga punya concern untuk mengembangkan perpustakaan. Jadi tidak ada beda sebenarnya. Hanya lingkupnya mungkin yang berbeda aja. Pemerintah desa bertanggung jawab terhadap bagaimana perpustakaan di desa, pemerintah kabupaten di lingkup kabupaten. Terkait dengan perpustakaan di desa, kewajiban kami adalah memberikan pembinaan terhadap pengelola perpustakaannya, bukan perpustakaan fisik, bukan fisiknya, tapi manajemen perpustakaan, lebih pada manajemen perpustakaan itu yang selalu kami lakukan dengan melakukan kegiatan memberikan pelatihan bagi pengelola perpustakaan dan mengunjungi perpustakaan desa ataupun perpustakaan sekolah dan berkomunikasi dengan pengambil kebijakan di tingkat sekolah atau desa. Oke, jadi secara tampilannya tergantung Pak ya, tergantung di desa masing-masing dan sama saja Pak ya kalau masalah fasilitas, buku-buku dan sebagainya. Iya. Sama saja Pak ya? Ya, sama. Terlebih kita juga mensupport perpustakaan desa atau perpustakaan sekolah karena di perpustakaan daerah kita ada program Silang Layan. Ya. Silang Layan ini adalah program kita meminjamkan buku pada perpustakaan-perpustakaan yang ada di daerah kita dalam durasi waktu tertentu dan sesuai dengan minat dan keinginan para pengelola perpustakaan di desa ataupun di sekolah ya. Jadi bisa mereka melalui surat berkomunikasi pada kita. Kalau di sekolah mungkin anak-anak sekolah, kalau di SD mungkin lebih pada cerita-cerita, buku-buku cerita. Kalau sudah SMP, SMA ini lebih pada karya-karya novel mungkin ya, yang banyak digemari oleh anak-anak kita. Tidak persoalan, novel yang penting mereka gemar membaca dahulu dan membiasakan membaca, kemudian punya kemampuan ya, karena itu sesuai dengan perkembangan mereka. Oke, dan minat masing-masing Pak ya? Oke, terakhir sebelum break Pak, bagaimana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini menyesuaikan kebutuhan fasilitas dengan perkembangan teknologi nih Pak, yang berkembang di masyarakat nih Pak? Oke, kita sudah masuk pada era digital ya, sehingga kita tidak bisa menghindari dari perkembangan digitalisasi yang luar biasa. Nah, menjawab persoalan itu kita punya perpustakaan daerah elektronik ya, yang bisa diakses dimanapun, yang penting ada jaringan internet ya. Sehingga e-book kita ada. Kemudian yang baru ini dengan dukungan pemerintah daerah, dengan dukungan Pak Bupati, kita menyediakan sejumlah titik baca di beberapa desa di Kabupaten Tabalong. Tahun ini ada 36 titik baca. Wow. Tersebar Pak ya? Ya, tersebar di sejumlah desa di Kabupaten Tabalong dan kita berharap 5 tahun kepemimpinan Pak Bupati semuanya bisa selesai. Dan ini dalam rangka memberikan manfaat lebih ya, atau nilai manfaat, karena salah satu program beliau ada satu desa satu WiFi atau ada WiFi gratis yang bisa diakses oleh masyarakat desa. Dan kita menyediakan buku secara digital melalui titik baca itu, sehingga akses internet ini bisa dimanfaatkan untuk belajar. Tersebut, ya. Baik bagi warga desa usia sekolah ataupun yang ibu-ibu mungkin ya. Kita akan sediakan sesuai dengan kondisi geografis. Kalau di selatan, karena potensi lokal selatan itu lebih pada pertanian, perikanan, ya. Sehingga kita sediakan bagaimana pertanian, padi dan lain-lain, ya, menjadi koleksi titik baca di sejumlah daerah yang ada di selatan. Di tengah ini kan masyarakat kota, ya. Masyarakat kota lebih kreatif, kita sediakan sumber belajar, sumber bacaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat kota. Begitu juga kalau di utara lebih pada perkebunan dan peternakan. Betul. Nah, jadi sejumlah titik baca yang ada di utara kita upayakan, kita carikan buku-buku yang lebih dekat dengan
pengetahuan masyarakat yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan mereka. Oke, disesuaikan Pak ya. Iya, benar. Oke, baiklah, menarik sekali. Kita break sejenak dulu Pak ya. Dan buat Anda pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Habar Pustaka karena masih ada lagi pembahasan yang menarik untuk kita simak bersama hingga akhir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Oke, kembali lagi bersama Rina dan juga Pak Sekretaris Dispersip Kabupaten Tabalong. Tadi sudah membahas terkait pentingnya gitu ya sarana prasarana untuk menunjang literasi membaca di masyarakat khususnya di Kabupaten Tabalong. Baiklah, tadi sebelum kita break sudah membahas terkait pentingnya keseimbangan ya antara membaca fisik dengan membaca lewat perkembangan digital, dan Dispersip juga sudah mulai sudah merambah bahkan ke dunia digital seperti itu. Dan Pak, dalam konteks digitalisasi nih Pak, bagaimana perpustakaan menyeimbangkan antara koleksi buku fisik dan buku digital? Dan kalau boleh tahu berapa nih Pak koleksi buku digital dan fisiknya sendiri? Ya, jumlah ya. Yang ada di perpustakaan daerah, jumlah buku fisik ini ada 72.000 lebih ya. 72.000 lebih. Belum lagi terdata buku yang ada di sejumlah perpustakaan-perpustakaan yang ada di Tabalong. Perpustakaan-perpustakaan lain, maksudnya seperti perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, dan lain sebagainya. Memang kondisi ideal itu satu penduduk 2 buku ya. Artinya kalau Tabalong itu asumsinya 250.000 penduduk berarti harus ada 500.000 buku dia. Tapi sebenarnya tidak persoalan, memang jadi sebuah tantangan ya, tapi tidak jadi alasan kita untuk menumbuh kembangkan kemampuan literasi di masyarakat ya. Dengan terlebih saat ini ada digital ya, ada perpustakaan digital melalui titik baca tadi, itu masing-masing titik baca yang saya lihat kemarin disampaikan oleh kawan-kawan di bidang pengembangan dan layanan, itu masing-masing titik baca itu punya koleksi buku digital kurang lebih 300 buku per titik baca. Artinya tinggal kita kalikan ya, kalau ada 300 kali 36, itu jumlahnya sudah hampir puluhan ribu ya, atau 10.000 lebih ya. Nah itu perkembangan saat ini. Dan belum lagi termasuk pengadaan buku yang terakhir yang diadakan oleh kawan-kawan di bidang layanan. Jadi intinya begini, kita selalu berupaya mengembangkan buku baik fisik ataupun digital. Kenapa ada 2 ini kita kembangkan? Karena selera pemustaka kan beda. Kadang ada yang suka dengan buku fisik, tapi ada juga yang enjoy dengan buku digital karena bisa diakses dimanapun berada. Jadi tetap menyesuaikan Pak ya? Iya, benar. Dan terus mengembangkan. Pak, tadi sudah disentil, ini salah satu tantangan juga Pak ya. Adakah tantangan lain nih Pak yang dihadapi sejauh ini dan mungkin upayanya ke depan? Tantangan kita lebih pada kegemaran ya. Kegemaran membaca, di samping tantangan pemenuhan jumlah koleksi. Tapi kalau kita timbang dari 2 hal itu, saya berpikir secara pribadi tingkat kegemaran justru tantangan yang lebih membuat kita harus meningkatkan energi dan kreativitas supaya itu bisa kita tingkatkan ya. Artinya gini, percuma buku banyak kalau tidak dibaca. Ya. Tapi di sisi lain juga kalau kegemaran sudah bagus, berarti kita harus mengimbangi dengan tersedianya sumber bacaan yang banyak ya, dan variatif dan tidak membosankan. Gitu. Sejauh ini strateginya bagaimana nih Pak, menumbuhkan kegemaran membaca, apalagi di era digitalisasi Pak, anak-anak luar biasa nih Pak. Jarang datang ke perpustakaan Pak, bahkan salah 2 aja yang tinggi yang memanfaatkan layanan perpustakaan ini. Bagaimana nih tantangannya? Apakah ada solusi inovasi mungkin Pak ke depan? Kita bisa berharap atau sangat berharap pada generasi muda kita ya. Nah, untuk menjawab tantangan peningkatan kegemaran membaca, kita menyelenggarakan sejumlah kegiatan-kegiatan yang
kegiatan itu bisa menarik bagi mereka untuk bisa membaca. Ambil contoh, misalnya kita melakukan resensi buku, dan bukunya kita tentukan ada sekian ABCD buku yang bisa diresensi. Nah, ini untuk memastikan bahwa mereka membaca dulu baru melakukan resensi, tidak mencari resensi di sumber-sumber yang tidak jelas. Tidak asal ya? Iya, tidak asal jadi atau meniru resensi yang di mana, tapi kita harus pastikan dia. Dan itu concern kami dia, mengajak komunitas di luar, komunitas membaca di luar, dan kita memfasilitasi untuk menjadi sebuah kegiatan. Dan itu saya pikir sangat menarik sekali. Ada sinergi dengan pihak lain, Pak ya? Benar. Terlebih Tabalong mengembirakan ya. Kita punya komunitas, ada komunitas yang punya Taman Bacaan Masyarakat TBM tahun 2025. Ini baru-baru seminggu yang lalu mereka menjadi terbaik nasional 2 untuk TBM di Kabupaten Tabalong. Dan itu dilakukan oleh pemuda-pemuda Tabalong. Nah, ini kita akan bersinergi. Selama ini sudah kita bersinergi dengan mereka, bagaimana kegemaran mereka mengelola perpustakaan, bagaimana kegemaran mereka berliterasi, ini bisa tertular pada generasi-generasi yang lain. Oke. Dan semoga bertumbuh ya. Benar. Kegemaran membaca di masyarakat, khususnya anak muda. Baik Pak, terkait berbicara masalah fasilitas, sarana prasarana, apakah ke depan akan ada pembangunan kah, atau ada perbaikan lah, katakanlah begitu, renovasi dan sebagainya di gedung yang ada ini, Pak? Oke. Kita melihat penduduk semakin berkembang, ya. Tidak semakin sedikit, justru semakin banyak. Kemudian juga perguruan tinggi di Tabalong juga sudah mulai berkembang. Ke depan bisa jadi akan tumbuh lagi perguruan tinggi, maka ini juga harus dijawab oleh perpustakaan dengan kemampuan menyediakan sarana prasarana yang baik. Nah, perkembangan penduduk yang cukup pesat ini mestinya harus kita jawab, dan kita punya rencana untuk membuat ada gedung perpustakaan yang lebih representatif lagi. Mudah-mudahan seiring waktu kemampuan daerah ataupun bantuan oleh pemerintah pusat dapat mewujudkan kita untuk menyediakan sarana perpustakaan yang yang representatif bagi kita semua dia. Yang bisa dinikmati semua kalangan, Pak ya, tidak hanya orang yang tugas kuliah seperti itu, sekolah, dan bahkan yang kayak kita Pak ya, perlu juga Pak ya untuk ke perpustakaan. Oke, terakhir nih Pak, harapan dan target jangka panjang Dispersip Kabupaten Tabalong tentu saja sebagai pusat pembelajaran sepanjang masa nih Pak, bagaimana nih Pak? Harapan saya kepada kawan-kawan, kepada seluruh masyarakat, mari kita tumbuhkan kreativitas untuk meningkatkan kegemaran membaca, sehingga kita tidak tertinggal dalam hal literasi. Dan tadi saya katakan kekhawatiran kita akan stunting literasi ini bisa tidak terjadi dia, karena itu sangat penting sekali dia. Betul. Karena selama ini kalau kita lihat data kemampuan literasi yang diukur pelajar, bayangkan pelajar yang notabene setiap hari bergelut dengan buku, yang diukur oleh PISA ya, program asesmen tadi itu, kita masih berada 10 terakhir dia. Ketika ada 70 negara diukur, kita masih 60 sekian. Ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa membalik keadaan ini. Tentu dengan upaya kita menyediakan sarana dan menyediakan kegiatan sehingga kemampuan literasi kita menjadi lebih baik. Dan perlu didukung juga Pak ya oleh masyarakat. Oleh seluruh masyarakat ya. Orang tua pastinya juga mendorong.
Benar. Oke, terima kasih banyak Pak sudah Oke. meluangkan waktunya berbagi dan sehat selalu Pak untuk Bapak. Amin. Dan semoga Anda pemirsa bisa mendapatkan ilmu juga wawasan juga yang sangat bermanfaat ini gitu ya. Dan mari kita dukung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk menumbuhkan kegemaran membaca khususnya bagi kalangan generasi muda gitu ya agar tidak minim literasi. Baiklah, kami di Habar Pustaka pamit dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri juga. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.